Kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya dari anime Redo of Healer yang masih mencari jati dirinya sebagai seorang penyihir penyembuh yang bertambah kuat dan brutal. Melanjutkan episode sebelumnya yang kini diperlihatkan sang MC sedang bertarung dengan kesatria pedang sesungguhnya. Kearga melihat dengan mata sakti skill yang dimiliki Kureha sesungguhnya. Ternyata Kureha amat OP dan lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Namun bukan Kearga namanya jika wanita tidak tunduk padanya. Kearga dan Kureha bertarung secepat kilat dan gerakannya seimbang. Awalnya Kearga terpojok dengan serangan si Gemoy. Kearga tersungkur jatuh ke tembok dan mendapatkan cedera di tubuhnya. Sang ahli sihir mengobati dirinya hingga fit kembali. Lalu Kearga membalas serangan Kureha hingga si Gemoy terpojok. Kearga menggunakan sihir andalannya menghentikan serangan Kureha. Setelah mental Kureha terguncang, ia pun pingsan di tempat. Malam harinya, Kearga membawa Kureha ke penginapan dan Kureha masih tergeletak di tempat tidur tak sadarkan diri. Setsuna amat kagum dengan tuannya yang sangat OP mampu menghentikan kesatria pedang. Prea sedih tidak bisa membantu tuannya di dalam pertarungan. Namun Kearga meminta Setsuna untuk melatih fisik Prea agar bisa bertarung dalam jarak dekat. Kemudian Kearga meminta Prea untuk berakting di depan Kureha ketika ia sadar. Setelah itu, Kearga menyembuhkan luka Kureha sehingga ia bangun dari pingsannya. Kearga mengatakan akan memperlihatkan kejahatan kerajaan Gyoral pada Kureha. Si Gemoy awalnya tidak percaya dan ngotot menuduh Kearga adalah penjahat. Selanjutnya, Kearga menjelaskan pada Kureha fakta sebenarnya tentang kerajaan. Kearga bertanya, dari mana kerajaan mendapatkan pelayan dan budak semi manusia kalau bukan menculik paksa mereka? Kearga meminta si Gemoy menyelidiki langsung saat ia kembali ke ibu kota. Kureha bertanya, apakah Kearga akan melepaskannya? Kearga menjawab, jika ia ingin membunuh Kureha, sudah dilakukannya saat di awal jumpa. Lalu Kearga mengatakan kalau ia sangat menghormati kesatria pedang suci seperti Kureha. Kearga menunjukkan wajah aslinya pada Kureha dan Kureha kaget mengetahui fakta Kearga yang ternyata adalah Kearu. Kureha mengatakan kalau Kearu adalah penjahat yang membunuh Putri Player. Tak lama, Prea masuk dengan pakaian Tuan Putri sehingga Kureha mempercayai kata-kata Kearu. Prea menjelaskan kalau Leonard hendak membunuhnya, namun Kearu menyelamatkannya dan mereka meninggalkan istana. Lalu, Prea dan Kearu memutuskan berkelana untuk menyelamatkan dunia. Prea meminta agar Kureha memikirkan masa depannya sendiri dan ia akan memberinya waktu. Prea langsung pergi meninggalkan Kureha di kamar bersama dengan Kearga. Setelah mendengar penjelasan Tuan Putri, Kureha menyesal dan merasa amat bersalah pada Kearga. Karena Kureha hampir saja membunuh Kearga yang berniat untuk menyelamatkannya. Dengan wajah licik, Kearga tertawa dan berhasil membuat si Gemoy termakan umpannya. Setelah mempercayai cerita sang putri, Kureha mengatakan akan membantu Kearga memberantas kerajaan Gyoral. Lalu si Gemoy mengatakan akan menebus dosanya pada Kearga, sang pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya. Seperti biasa, Kureha akan dijadikan budak koleksi terbaru Kearga. Oleh karena itu, Kureha harus melakukan ritual persembahan sehingga bisa membuat kontrak dengannya. Di sisi lain, Leonard yang memakai wajah Kearu berhasil menyerang desa Kearga dahulu dan menyandra para warganya. Esok harinya, pasukan kerajaan patroli di kota sambil membawa budak semi manusia dan menyiksanya. Pasukan kerajaan Gyoral mengatakan pada warga agar memberitahukan keberadaan kesatria sihir penyembuh. Kearga menyadari kalau orang-orang yang dijadikan budak oleh pasukan kerajaan berasal dari desanya. Kemudian, Kearga meminta Kureha mengumpulkan informasi tentang warga desanya dan langsung menyelidiki kasus sebenarnya. Selang beberapa waktu, Kureha melaporkan pada Kearga kalau warga desanya dituduh Leonard sebagai penyebar aliran sekte sesat. Kemungkinan menolong warga desa adalah nol karena Leonard amat sadis menyiksanya. Mendengar berita itu, Kearga akan keluar untuk menemui Leonard.
Tetapi, Kearga menggunakan wajah prajurit dengan Hill untuk mengorek informasi. Kearga menggunakan wajah pria bernama Murta untuk mendekati prajurit. Kemudian, Kearga menghadang prajurit bernama Morte untuk mengorek informasi darinya. Murta meminta Morte untuk memberikan surat pada Leonard dan mengatakan ia akan kembali ke kerajaan. Sekian episode kali ini, ditunggu episode kelanjutannya ya. Hatur nuhun.